Bapak dari mana Pak? Apa? Bapak dari Jogja? Saya pernah di Jogja loh Pak. Saya 4 tahun di Jogja waktu saya kuliah. Oh ya, Bapak tinggal di mana Pak? Oh, saya juga di sana. Oh, sekarang lagi Merapi Pak ya, dan sebagainya. Hey, someway, tiba-tiba karena merasa sama-sama di Jogja, betul? We get across. Dan Obama adalah orang yang sangat mengerti tentang hal itu. Jadi kalau kita bicara balik lagi kepada beberapa elemen-elemen ini, saya melihat bahwa komponen-komponen, kalau kita mencoba untuk bagian-bagian penting as a leader, self-awareness. Self-awareness ini termasuk juga bagaimana orang punya rasa percaya diri tentang dirinya. Because I know I have strength, saya punya potensi. Dan bagaimana orang merasa percaya diri dan punya keyakinan tentang dirinya. Dan itu adalah kunci pertama di bagian ini. Dan saya merasa bahwa itu pembelajaran yang bisa kita petik dari Obama. Dia confident. Ya, dia yakin dengan dirinya. Dan dia percaya. Nah, kalau saya mengajarkan di kelas-kelas sales, saya sering bilang, first of all, you sell yourself before you sell your product. Anda jual diri Anda dulu sebelum Anda jual produk Anda. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda yang jualan aja kayaknya nggak terlalu meyakinkan, gimana caranya Anda bisa membuat orang yakin? Same. Ya, dan dia merasa nyaman dengan dirinya. Part of dari bagian ini. Bagaimana dia memotivasi, tidak diragukan lagi lah. Saya sampai pernah menulis di Bisnis Indonesia. Saya punya kolom di Bisnis Indonesia setiap hari Jumat, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah bercerita tentang bagaimana perjalanan dia. Dia punya sebuah self-management yang luar biasa. Determinasi. Bapaknya, latar belakangnya, perjalanan hidupnya. Sampai dia pernah dulu pernah merasa sangat minder. Karena nggak jelas. Di kulit hitam nggak diterima, di kulit putih juga kagak diterima. Karena kombinasi latar belakang dia yang sangat aneh. So, dia pernah punya masalah besar dengan hal itu. Tapi bagaimana dia memupuk itu? Dan salah satu langkah yang dia pupuk adalah dengan menunjukkan bahwa dia berbakat, dengan menunjukkan bahwa dia bisa. Saya pikir itu pelajaran. Of course, dengan berjalannya waktu, satu hal yang menarik dari Obama adalah bagaimana dia meyakin, bagaimana dia aware, seperti tadi. Dia aware, dia berada di lingkungan mana, bagaimana saya harus berkomunikasi, dan bagaimana cara dia get connected. Dan saya merasa bahwa itu kunci yang luar biasa dari orang ini. Dan of course, ditunjukkan dengan kesadaran dia, ya, orang dia tahu bahwa dia nggak perlu mengumumkan dirinya, hey I'm His Excellency, the Highness of, ya, orang nomor satu di dunia gitu. Tapi dengan sendirinya karismanya sudah terbangun dan bagaimana dia berdiri dari tempat jamuan makan dan kemudian dia mendekati orang dan menyalami gitu. Cara seperti itu, kesan-kesan seperti itu saya pikir membuat orang respect, membuat orang wow. Dengan posisi dia cukup humble untuk bisa membuat, dan itu menciptakan sebuah kesan yang luar biasa. Dan saya merasa bahwa tanpa sadar, saya mengamati hal-hal seperti itu, ada sebuah pembelajaran yang menarik dari EQ ini. Makanya kalau saya punya kesempatan, saya selalu mengatakan banyak kok orang-orang yang secara IQ pinter, orang-orang yang secara dia udah punya bakat, kemampuan teknisnya udah bagus. Ya, saya mengurusi terutama yang paling ekstrim, Bapak Ibu sekalian, sampai saya pernah dengan ada teman-teman orang yang IT di sini. IT, cukup banyak. Yes, thank you. Ya, kalau kita lihat macam teman-teman IQ, teman-teman IT, betul, Anda bisa melihat wajahnya, betul? Ya. Ada apa dengan wajahnya, Pak? Ya, memang wajahnya agak sedikit kotak-kotak, betul sekalian. Bercanda. Ya, saya pernah mengurusi orang-orang IT. Orang IT adalah orang yang dengan latar belakang teknisnya luar biasa. Ini adalah gambaran yang bagus tentang orang yang IQ-nya pintar. Tapi ya itu. Ketika teman-teman IT ini bicara, kita seringkali mengatakan, waktu mereka ngomong, hanya ada dua pihak yang mengerti. Hanya Tuhan yang dia sendiri yang tahu siapa yang dia omongkan gitu. Jadi, menurut ya sistem kompabilitas dan sebagainya, sampai akhirnya kita harus mengajar bagaimana how to do presentation skill dan sebagainya. Ya, kita nggak punya lembaga-lembaga seperti Bumin yang mengadakan seperti itu. Tapi ya itu, sampai akhirnya kita harus mengajarkan internal di perusahaan kita. Bagaimana caranya berkomunikasi lebih baik. Yaitu, banyak orang yang mereka secara teknis pintar sekali, kemampuan, knowledge mereka luar biasa. Tapi pada saat ketika harus connect dengan orang, harus memahami apa sih kebutuhan, mereka mulai bermasalah. Maka akibatnya, kita seringkali mengatakan, oke, ya, dari sisi knowledge, dari sisi pemahaman teknis dan sebagainya, enough. Cukuplah, ya, sudah cukup, nggak usah ditambah-tambah lagi. Tapi yang kemudian mulai kita develop, yang mulai kita kembangkan adalah bagaimana berempati, bagaimana menyatakan bahasa, bagaimana mengungkapkan bahwa ya kita mengerti gitu, ya. Dan itu pelajaran-pelajaran yang sederhana yang kita ajarkan kepada orang-orang seperti customer service dan sebagainya, ya. Tapi intinya adalah menjawab pertanyaan Bu Min, saya merasa bahwa menarik. Figur Obama adalah figur yang cukup menarik.
menarik karena dia kontroversial. Banyak yang nggak setuju, banyak yang tidak suka dengan bagaimana dia berada di sana. Tapi ya itu, benci tapi rindu gitu. Ya, lagunya benci tapi rindu. Banyak yang tidak suka, tapi ya itu, dia mewakili banyak hal, terutama dia tahu bahwa posisinya di situ menjadi kuat karena dia dianggap mewakili banyak sisi minoritas. So, dengan cara seperti itu yang bisa membuat dia bertahan adalah kemampuan diplomasinya. Saya merasa bahwa salah satu kekuatan luar biasa adalah, kalau saya memandang, karena luar belakang saya banyak bicara mengenai EQ, saya merasa salah satu kekuatan yang luar biasa kita bisa melihat pada Obama adalah is the EQ. Ya, luar biasa. Boleh dong kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk pertanyaannya Bu Umin gitu. Boleh. Tunggu, Ibu Min belum puas. Boleh, ya. Itu pemahaman saya. Ini kelihatannya kalau nggak selesai nanti kita after answering 10 minutes Ibu Min masih belum puas. Iya. Biasanya kalau nggak selesai kita akan selesaikan secara jantan di luar biasanya. Bapak belum menjawab pertanyaan saya. Sisi dari keempat ini yang mana yang paling harus dikembangkan supaya orang bisa seperti Obama? Terima kasih. Oke, luar biasa. Apa sisi yang perlu dikembangkan? Ini jawabannya Indonesia banget gitu. Ya, Anda bisa menebak lah. Kalau kita selalu mengatakan bahwa di dalam pelatihan, di dalam kalau kita di dalam pengembangan dan sebagainya, assessment dan sebagainya, kita selalu mengatakan, hey, we need four of this. Karena setiap bagian dari kita lemah itu akan bermasalah. But kalaupun boleh dimulai, selalu dimulai dari self awareness ini, kesadaran ini, karena ini adalah titik kunci awal, ya, titik yang pertama. Ya, bagaimana kalau selalu diketekankan pengembangan dan sebagainya selalu titik di sini. Ini menjadi titik kunci masuknya. Tapi kalaupun dikatakan sebenarnya setiap bagian saja seperti yang saya katakan tadi, ketika orang bermasalah, ada bagian dari nilai yang bermasalah di bagian ini, orang bisa punya problem. Jadi kalau dikatakan titik awalnya adalah ketika orang mulai menyadari, itu sebabnya kenapa saya setuju. Kadang-kadang feedback, assessment dan sebagainya sangat bagus untuk membantu orang. Ya, hasil tes dan sebagainya itu memberikan kepada kita kesadaran. Oh, oke, saya seperti ini. Jadi segala sesuatu dimulai dengan ini. Ya, tapi kalau dikatakan apa yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seperti Obama, kita butuh keempat-empatnya. Ya, ini jawabannya klise banget gitu, Pak sekalian. Ya, Anda bisa expect lah jawaban ini. Tapi saya ingin mengatakan ini betul. Karena apa? Setiap bagian ini punya sisi lemah. Orang akan punya masalah. Itu sih, Bu Min. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Thank you. Iya, Bu. Orang IQ-nya tinggi ya jawabannya gini. That's why we need diplomats with IQ yang tinggi, Bu. Oke. So, kita bisa lihat the speakers represents the presentation. Oke, pertanyaan kedua dari Pak Ardia yang gemes juga sama Pak Anthony. Ya, ditunggu di toilet, Pak ya. Ditanya ke Bapak. Jadi ada fingerprint test, ya pernah dilakukan fingerprint test, yang katanya bisa dibaca kekuatan otak kiri dan otak kanan. Dan Pak Ardia ini hasilnya jomplang. Mana yang kiri lebih tinggi nggak tahu. Kiri lebih tinggi atau kanan lebih tinggi, Pak. Tapi anyway, katanya kiri itu kan mencerminkan logic, ya yang kanan itu mencerminkan abstraksi. Betul. Katanya kalau kanan itu logic, hubungannya katanya ya pokoknya logic and abstraksi. Pertanyaannya apakah memang dua otak kiri kanan itu harus balance? Apakah ada konteksnya sama hubungan kita, pembicaraan kita hari ini begitu dengan IQ dan EQ? Yes, okay. Yes. Lagi ya, maju lagi ya. Namanya juga narsis ya. So, saya selalu mengatakan di dua bagian otak sebelah kanan dan otak sebelah kiri. Kalau Anda seringkali bingung, otak bagian sebelah kanan itu kan mengurusi sesuatu yang lemah gemulai, betul? Maka otak sebelah kanan itu yang emosi dan sebagainya. Ya. Otak sebelah kiri, ini kanan ya. Otak sebelah kiri itu yang logis dan sebagainya. Ya, ini yang dipakai oleh laki-laki untuk mencari uang, betul? Sebelah kanan untuk mencari wanita, ya. Itu gampang lah, ya. Itu paling gampang, paling mudah.